warganet dan netizen dimanapun berada, kita berjumpa lagi di podcast Hasrullah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Selama ini kita cari di Makassar dan Sulawesi Selatan, ternyata dia hijrah ke ibu kota, mendapat amanah baru di sana. Dia adalah salah satu direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Beliau adalah Dr. Muhammad Sabri. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat yang satu ini. Baik, Pak Sabri, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Oi. Bung Asrullah. Kayaknya ini pakai baju kebesaran ini, ada lambang apa di dadamu ini, Garuda atau apa gitu kan? Ya ini secara simbolik. Oh, simbolik ya. Karena kita menekuni semiotika, kita bermain di dunia kode ya. gitu. Dan simbolik itu menentukan kita punya karakter, siapa kita sebenarnya gitu. Baik, netizen yang saya hormati, beliau datang khusus ke Makassar ya untuk minta slot khusus untuk bicara di podcast Hasrullah. Berbahagialah kita warganet meluangkan waktunya orang seperti secerdas Pak Sabri ini. Di samping itu beliau adalah dosen UIM Alauddin Makassar. Kemudian kalau tidak salah pernah jadi kolumnis harian Fajar ya, yang menghiasi kolom beliau. Kemudian kita tidak hanya kenal dia sebagai kolumnis, tapi dia juga pembicara, penulis, bahkan pengkhutbah agama. Ini luar biasa ini. Tidak semua profesi yang 4 saya sebutkan tidak semua orang miliki. Kadang-kadang hanya orang bisa menulis tapi tidak bisa khutbah, apalagi khutbah Jumat ya. Kemudian juga dia penulis buku. Sudah banyak karya yang dilahirkan di pikiran beliau, ditulis. Kemudian satu yang cukup judul yang spektakuler ya. Judul bukunya adalah Lonceng Kematian Mistisisme ya, yang diterbitkan 2010. Kemudian buku terakhir beliau adalah Pancasila, Dialektika dan Masa Depan Bangsa. Ya. Dari perkenalan ini kita sudah tahu bahwa ini pasti hebat nanti dia punya pembicaraan kita gitu. Baik, barangkali sudah berapa hari Pak Sabri di Makassar ini? Alhamdulillah sudah masuk hari yang kedua ya. Hari kedua ya? Mencicipi makanan khas Makassar gitu? Alhamdulillah, sudah mencicipi kondro karibosi ya. Dan juga semalam pisang epek. Dan bersama dengan teman-teman dari BPIP menikmati luar biasa Makassar. Berarti itu ada lidah Makassar itu nggak bisa hilang ya. Homesick kadang-kadang di negeri orang ya. Persis. Jadi ya kita akan berbincang tentang amanah yang diberikan oleh negara. Kalau tidak salah alamat kantor ini Badan Pembinaan ini di Jalan Veteran 3 ya. Siap. Ya begini-begini Hasrullah pernah berkantor di sana ya, ikut Pak Radi Gani almarhum, yaitu sebagai stafnya Pak Radi Dewan Pertimbangan Presiden gitu di masa SBY. Barangkali Pak Sabri, bagaimana sih bisa lolos di pusaran nasional seperti ini? Apalagi saya tahu itu di lingkaran istana gitu. Bisa cerita nggak kepada netizen gitu? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ingin memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya tidak bisa membohongi rasa syukur dan kegembiraan saya bertemu dengan netizen, terutama lewat podcast Hasrullah. Dan ini merupakan suatu kegembiraan sekaligus memenuhi sebuah kegelisahan yang sejauh ini tidak lagi bisa bersentuhan langsung dalam percakapan-percakapan ringan dengan publik. Hari ini kami diberi amanah sebagai Direktur Pengkajian Materi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu dengan suatu proses seleksi yang sangat panjang, ya kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dan proses itu meleksi tak kurang dari 1.200 sebenarnya. 1.200 dari berbagai institusi dari latar belakang, dengan proses yang sangat panjang kurang lebih 7 bulan, dan akhirnya yang dilantik termasuk kami 8 orang. Itu jumlahnya 8 orang? 8 orang yang dilantik.
dari 1.200-an sekian. 1.200 ya, bisa kita bayangkan warganet, 1.200 itu kalau dikasih kumpul sama dengan satu lapangan karebosi ya. Hanya dipilih 8 orang. Dari luar Jawa berapa orang yang? Dari luar Jawa waktu itu yang kami ketemu kawan-kawan dari Palu, juga Kendari dan Makassar, kami dari Makassar. Jadi ada dari luar Jawa ada ada 4. Kemudian dari yang provinsi lain masih ada? Provinsi seluruh Indonesia, dari Aceh, tapi yang dari Indonesia Timur itu dari Sulawesi Tenggara, kemudian Palu, Makassar. Makassar, ya. 3 dari kawasan timur ya. 3 dari kawasan timur. Betul ini. Ini lelaki Bugis Makassar. Baik, mungkin saya ingin mendapat gambaran. Sekarang kan kita lihat Pancasila itu hanya dalam bentuk teks, diucapkan, kemudian kalau ada upacara-acara seremonial, dan setelah kita lihat gempuran ideologi dari luar, memang lembaga ini dibutuhkan Pak Sabri untuk menjawab tantangan yang begitu gencar menghadapi globalisasi gitu, dengan melihat kondisi Indonesia saat ini gitu. Ya, terima kasih Bung Hasrullah. Jadi pertanyaan apakah memang lembaga yang dibutuhkan, kami masih melihat 2 survei sebelumnya ya, sebelum terbentuknya ini tahun 2018 dan juga setelah terbentuknya 2019, masing-masing dari Lingkaran Survei Indonesia milik DNIJA, juga Litbang Kompas 2019 memang memperlihatkan bahwa ada proses penurunan pro terhadap ideologi Pancasila di kalangan warga bangsa. Jadi itu mulai dari 2015 hingga 2018 hingga lingkaran survei itu menunjukkan bahwa ada grafik yang menurun terkait dengan pro ideologi Pancasila. Sementara di Litbang Kompas juga 2019 hal yang sama juga diperlihatkan, kira-kira seperti itu. Tetapi ada hal yang menarik. Salah satu klausul pertanyaan dari Kompas adalah apakah kita masih membutuhkan satu lembaga nasional yang mencoba untuk membumikan nilai Pancasila. Kita masih tercengang dan kita bersyukur bahwa lebih dari 90% masih menyetujui bahwa sangat penting adanya sebuah lembaga yang secara fokus bergerak pada proses pembumian nilai Pancasila. Nah, mungkin itulah yang menjadi salah satu penguatan kami khususnya di BPP, bahwa di samping respons rakyat yang begitu luar biasa masyarakat, kita juga membutuhkan satu model bagaimana strategi pembumiannya, Bung Hasrullah. Ya. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh era Soeharto ya, pemerintah Soeharto, itu saya kira cukup efektif ya. Setiap orang mau menjadi pejabat di screening. Betul. Ya, dia bisa tahu nggak ideologi negara ini. Kemudian yang kedua, kita lihat sosialisasi yang dilakukan di sekolah maupun di perguruan tinggi melalui penataran P4. Kemudian ada namanya BP7 yang khusus menangani itu. Betapa jauh begitu pemikiran Soeharto melihat untuk konsistensi pikiran dan ideologi bangsa yang diramu oleh tokoh-tokoh yang keteladanan yang diangkat dari bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian apakah lembaga yang sementara Bapak cempuni ini ya bisa menghasilkan seperti kira-kira yang 20 tahun lalu, 30 tahun lalu gitu, supaya kita ini tidak hanya diucapkan dengan Pancasila gitu. Ya, kira-kira gimana Pak Sabri? Iya, Bung Hasrullah. Jadi kami berangkat dari satu gagasan penting ya dari para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno. Ketika beliau mencetuskan ide Pancasila, ada 2 istilah teknis yang berbasis bahasa asing yang beliau lontarkan pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni itu. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai filosofi Grundslag. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Pancasila sebagai filosofi Grundslag itulah yang kita hari ini kenal sebagai dasar negara atau dasar filosofis bangunan keindonesiaan, itu Pancasila sebagai dasarnya. Tapi ketika beliau berbicara tentang Pancasila sebagai Weltanschauung, dan itu diungkapkan tak kurang dari 31 kali dalam pidato beliau itu, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu adalah falsafah hidup bangsa dan juga sekaligus ideologi negara. Nah, falsafah hidup bangsa inilah yang hari ini dalam kajian kami di BPP itu sangat dekat dengan muatan makna kearifan-kearifan lokal Nusantara. Jadi Pancasila itu sebenarnya berakar dan dia bersumber pada tradisi-tradisi kearifan Nusantara, berada pada ladang-ladang kearifan atau samudra-samudra tradisi Nusantara. Nah, itu sebabnya kalau kita ingin mencoba mengeksplor bagaimana membumikan ini, maka teladan-teladan itu justru berada pada tokoh-tokoh yang berbasis pada kearifan, yang masih merawat tradisi budaya Nusantara. Itulah sebenarnya salah satu yang menjadi pertimbangan kita, tidak hanya di level nasional, tapi juga yang berada di daerah-daerah yang masih meladankan berkomitmen pada tradisi-tradisi lokal yang betul-betul luhur,
Maka sebenarnya itulah salah satu bentuk pembumian Pancasila sebenarnya. Di buku Pak Yudi Latif itu bicara tentang mata air keteladanan. Ya, saya di sini juga saya tampilkan buku Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat. Beliau ini kan menjadi contoh teladan selalu di depan kita. Persis. Ya, sayang sekarang ya antara desain dengan dasolan dalam ilmu metodologi dan filosofi penelitian kadang-kadang tidak sejalan sudah. Artinya ada saya lihat kuncinya ada di pemimpin gitu. Dia menjadi contoh terhadap role model apa kepemimpinan. Banyaknya persoalan-persoalan keterlibatan pemimpin yang kadang-kadang tidak mencerminkan keteladanan. Ya, ungkaplah seperti banyak pemimpin kita beberapa daerah juga terjerat di KPK, korupsi. Ini kan keteladanan, siapa lagi yang mau bisa dicontohi? Ya, kira-kira untuk mengikis harga diri supaya bisa naik ini, apakah bisa kembali metode-metode dulu akan kita lakukan gitu, baik dalam rekrutmen pemimpin dan kalau ada sesuatu. Dan di Sulawesi Selatan itu ada namanya Karaeng Patingaloang. Persis. Salah satu falsafah hidup adalah takut pada orang jujur. Nah, membangun bangsa ini keteladanan dengan kejujuran menjadi sebuah modal utama untuk menjadi sebuah bangsa yang lebih besar gitu. Kita cukup tertinggal di ASEAN, sudah tertinggal di Asia lebih karena karakter kita hilang gitu. Apakah lembaga yang ditangani sekarang Pak Sabri bisa menaikkan heroisme kembali agar bisa betul-betul berfungsi menjadi lembaga guidance untuk membangkitkan nasionalisme. Bahwa saya bangga menjadi orang Indonesia, saya bangga bertanah air Indonesia dan punya nilai-nilai keteladanan dalam bentuk wujud Pancasila. Ya, terima kasih Bung Hasrullah ya. Saya kira apa yang menjadi pengandaian terkait dengan penggalian keteladanan yang berbasis kearifan moral, kearifan lokal Nusantara seperti Karaeng Patingaloang ini menarik untuk. Kebetulan di BPIP ini ada satu program yaitu menggali mutiara-mutiara Pancasila yang berbasis kearifan lokal. Jadi kita harus selalu menggali karena itulah yang menjadi aktus penggalian yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno saja mengatakan aku menemukan Pancasila dalam ikhtiar menggali, maka kita pun sebagai generasi hari ini juga dituntut untuk menggali, selalu melakukan eksplorasi gitu. Nah, Karaeng Patingaloang menarik sebagai satu pernyataan moral yang beliau katakan bahwa saya sangat takut dengan orang yang jujur. Dan saya kira ini menarik dieksplorasi untuk satu sumbangsi moralitas bangsa ya. Karena setahu saya dalam kultur Sulawesi Selatan ada yang disebut dengan Appas Sulapa itu adalah basis nilai yang 4 persegi di mana setiap orang yang mempunyai kriterium moral seperti itu maka dianggap sebagai manusia yang sempurna dalam kategori moral. Pertama itu memang lempu itu jujur ya. Atau dalam bahasa Makassar lambusu. Mengapa lempu itu penting? Karena ini yang menjadi asas dari seluruh yang ada dari Appas Sulapa tadi. Orang lempu maka dia berdampak menjadi warani, dia pasti berani ya. Atau barani dalam bahasa Makassar, warani dalam bahasa Bugis. Kenapa berani? Karena dia lempu, dia jujur, tidak ada yang dia takuti ya. Itulah efek positif daripada kejujuran adalah keberanian. Setelah keberanian maka di situ pasti ada kecerdasan itulah yang disebutin to aca, to maca, to cara de. Itu adalah efek daripada kejujuran. Hanya orang-orang yang lambusu lah atau lempu lah yang mempunyai karakter berani dan berani itulah menciptakan cetusan-cetusan kejujuran dan itulah yang melahirkan kecerdasan. Nah, kecerdasan ini melahirkan kekayaan. Apa kekayaan materi disebut sugi atau tonia, itu adalah efek daripada 3 nilai itu. Nah, ini yang menurut hemat kami mengapa Karaeng Patingaloang berangkat pada titik sentrum daripada Appas Sulapa itu bahwa saya justru sangat takut pada orang yang jujur. Saya tidak takut pada orang yang berani. Saya tidak takut pada orang yang cerdas dan orang yang kaya. Karena dua dan 3 yang terakhir itu adalah merupakan lampiran daripada yang pertama. Sehingga kejujuran ini yang merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Nah, ketika ini kita temukan bahwa di Bugis Makassar ada sebuah nilai seperti itu dan dia berkontribusi secara nasional, ini yang disebut dengan Pancasila sebenarnya. Bahwa Pancasila itu bukan suatu ide dari luar, dari gagasan-gagasan filsafat barat dan sebagainya, tapi dia justru berada pada bumi Nusantara Indonesia. Kalau bumi Nusantara, jadi tadi sebagai contoh Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan Sumatera? Bagaimana dengan Kalimantan? Bagaimana saudara-saudara kita dari timur, dari Maluku, dari NTT, terutama Papua? Namanya Pancasila kalau mau disosialisasikan tidak hanya
daerah-daerah tertentu. Selama ini ada gerakan-gerakan yang sifatnya radikalisme yang barangkali menjadi salah satu kajian di tempat Bapak bekerja, saya kira penting. Jadi kita berharap jadi lembaga ini menjadi sebuah akumulasi semua kearifan lokal, supaya keterwakilan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan itu bisa menyatu dalam sebuah ideologi Pancasila. Saya terkenan dengan beberapa pemikir bangsa ini, Bung Nasrullah. Ya. Misalnya ketika Pancasila diletakkan sebagai common platform, dia menjadi titik perjumpaan, titik tumpu dan juga titik tujuan, atau biasa dalam tradisi pemikiran keislaman ketika gagasan keislaman bertemu dengan keindonesiaan, kita bertemu dengan ungkapan Pancasila kalimatun sawa, atau dalam tradisi NU misalnya biasa dikenal sebagai mitsaqun ghalizah, dia menjual perjanjian luhur dari para pendiri bangsa. Ini menarik sekali. Dia ingin menjadi interupsi batin kepada setiap warga bangsa bahwa dari kepelbagaian keindonesiaan kita, dari kemajemukan yang ada, itu dipersatukan oleh Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai basis moral untuk menyatukan hal-hal yang pelbagai, yang majemuk, baik dari segi tradisi, adat istiadat, kemudian sosial, kemudian agama, maupun kelompok-kelompok kepentingan, itu disatukan oleh Pancasila. Jadi ketika orang outside, dia melampaui pergerakan-pergerakan Indonesia dan Indonesiaan, apakah itu diinspirasi oleh nilai budayanya atau nilai keagamaannya, dia harus menahan diri bahwa ada aturan bersama Pancasila. Kita harus toleran gitu. Kita harus toleran kepada yang lain di luar kita karena dia juga adalah saudara sesama bangsa. Ini yang barangkali perlu kita mekarkan di kemudian hari. Warganet dimanapun berada, kita lihat begitu diskusi kita sangat mencerminkan memang Pak Sabri ini bisa membumikan ini Pancasila ya dengan cara itu kan semua adalah politik identity ya, yang kenyataan sekarang orang gampang mencabit-cabit terutama kalau ada di muatan-muatan politik, ditariklah itu agama, ditariklah itu sukuisme di golongan antar golongan, kemudian sehingga kadang-kadang konflik itu terjadi tidak dimulai hanya dari bawah, tapi sudah ada nuansa yang diciptakan oleh para pemimpin kita, calon pemimpin kita, yang sehingga saya melihat bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Untuk itu bagaimana peran BPIP supaya ini bisa menjadi perekat bangsa gitu. Persis. Ya, makasih Bung Abdullah. Jadi BPIP itu dalam mengembangkan kajian dan kebijakannya itu memang berbasis pada pikiran-pikiran strategis ideologis. Jadi dia tidak sekedar konstitusional, tapi dia melampaui itu, ideologis. Nah misalnya perspektif dalam kajian ini ada dua diksi yang sangat luar biasa dalam konstitusi kita. Diksi pertama itu terkait dengan persatuan Indonesia yang berada pada sila ketiga Pancasila pada pembukaan Undang-Undang 45. Sementara ada juga diksi bahwa negara ini didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dia ini berbentuk republik, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada dua diksi, yang pertama persatuan Indonesia, yang kedua Negara Kesatuan Indonesia. Ini terkadang dalam wacana kita sering dikacau balaukan bahwa antara persatuan dan kesatuan ini dua hal yang sama, padahal dua hal yang berbeda. Para pendiri bangsa ini memberikan kesadaran bahwa kesatuan itu berbicara tentang negara, sementara persatuan berbicara tentang nations, yaitu kemajemukan adat istiadat, agama dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita ramu, dan saya kira apa yang berada pada dalam negara di kaki Garuda kita ada pita Bhinneka Tunggal Ika ini, kita satu di dalam kebinekaan, kita bineka dalam kesatuan. Ini sebenarnya kita plural di dalam uniform, tapi kita uniform di dalam pluriformity. Nah, ini yang menarik, bahwa ketika wacana politik identitas memenuhi ruang-ruang percakapan publik kita juga harus kritis sebenarnya, terutama dalam perspektif ideologis, bahwa kalau misalnya dianalogkan, analog tentang bangsa kita, republik ini, ibarat sebuah kereta api, dia berjalan di atas dua rel, bukan monorel. Karena kita adalah republik yang berbentuk nation state. Nations itu mewakili suku-suku bangsa yang sangat plural, itu yang mewakili kata persatuan Indonesia itu. Sementara state mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bicara tentang narasi, bicara tentang konsep, saya kira kita sudah final. Sekarang implementasi Pancasila itu persatuan dan kesatuan dan Negara Kesatuan Republik. Mungkin ada yang perlu kita sampaikan di tempat ini dan mungkin diperjuangkan di lembaga yang dimana Pak Sabri bekerja. Bolehkah ya para pemimpin kita yang terpilih di pilkada di browsing dulu, dia punya pemikiran gitu bahwa Bapak memimpin di Indonesia gitu.
tidak termudah di gonjang-ganjing karena kepentingan-kepentingan balas politik, balas jasa, ya. Yang kadang-kadang nilai-nilai Pancasila itu dilanggar, ya. Ini yang harus kita pertahankan, karena kalau tetap kita euforia untuk dalam pilkada maupun pilpres, ya, tanpa didasari dengan konsep negara kesatuan, itu akan menjadi sebuah epicentrum yang kadang-kadang bisa terbelah gitu. Persis. Dan terjadi apalagi kalau para pemain politik kita, para politisi kita tidak memahami daripada konsep negara sebagai negara kesatuan maupun sebagai ideologi bangsa. Ya. Saya kira ini menarik ya, kalau fenomena pilkada, pilpres dan sebagainya ini bukannya untuk semakin mengkonsolidasi persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi justru berpotensi untuk memperpecah bangsa ini. Saya kira memang ini menarik. Saya berangkat dari satu pengandaian Bung Nasrullah ya, bahwa saya kembali kepada ilustrasi tadi. Kita ini negara plural, tetapi berada ibarat kereta di dua rel gitu, nation dan state. Sementara misalnya perbandingannya dengan Amerika Serikat, dia monorail, United States gitu. Jadi dia hanya monorail, state saja dia. Makanya di sana keragaman dan keberagaman itu kamuflase. Mengapa kamuflase? Karena dia dikombinasikan oleh kaum imigran. Jadi membentuk Amerikanisme itu dibangun oleh kaum pendatang dari Eropa, dari Afrika, dari Asia. Sementara kita memang ada penduduk-penduduk asli. Jadi nations itu mendahului state. Itu sebabnya kita mempunyai dua rel gitu ya, nation dan state. Itu sebabnya state tidak boleh menganeksasi sepenuhnya dengan cara sebuah hegemoni yang berlebihan dan tidak mengakui atau mengingkari eksistensi nation. Sebaliknya juga nations ini tidak boleh berkonsolidasi untuk menjatuhkan negara, justru menguatkan. Nah, inilah ide tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga saya terkenal dengan Bung Hatta misalnya, salah seorang proklamator, beliau mengatakan ketika orang menyebut kata Indonesia, maka ada dua asosiasi pemikiran yang lahir dari setiap orang. Pertama, Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki bentangan teritorial yang sangat luas, yang membentang dari ufuk timur ke ufuk barat. Sementara yang kedua, Indonesia adalah negeri yang memiliki tingkat keragaman dan kepelbagaian masyarakat yang sangat tinggi. Nah, ada dua pesan moral dari Hatta terkait dengan itu. Dan ini juga pesan-pesan bagaimana kita meramu kembali pilkada dan pilpres kita ya. Hatta mengatakan pesan moral yang pertama, kalau Anda ingin mengelola Indonesia, Anda dituntut mempunyai wawasan yang luas, seluas bentangan teritorial Indonesia. Jadi kalau orang yang wawasan sempit memang nggak layak memimpin republik ini. Yang kedua, tuntutan moral yang kedua, orang yang ingin mengelola Indonesia, apapun levelnya, dia juga dituntut mempunyai kekayaan rohani terkait dengan kemajemukan dan kepelbagaian. Karena itu hanya ide-ide, gagasan, pemikiran yang mengapresiasi kemajemukan, apakah itu pikiran-pikiran sosial, politik, budaya maupun pemikiran keagamaan lah yang bisa tumbuh subur di tanah air. Tetapi ketika pikiran itu eksklusif dan dia mengabaikan kepelbagaian, maka dia hadir untuk kemudian ditakdirkan gagal, tidak tumbuh subur. Ada pertanyaan kunci yang ingin saya tanyakan ke Pak Sabri. Fenomena pilkada ini kan cukup memporak-porandakan kita punya kemajemukan ya. Makanya Pak Harto itu masalah SARA itu sudah final gitu, nggak bisa dipersoalkan. Apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang lembaga yang di mana kita bekerja sekarang membuat konsep. Begitu selesai pilkada, begitu selesai pilpres, pertandingan politik sudah selesai. Nah, ini yang menjadi ideologi ini harus masuk di situ. Karena kalau tidak, bahwa negara kesatuan itu adalah setelah demokrasi, siapa pemimpinnya kita terima. Dan ada istilah saya begini, saya selalu dipanggil untuk menjadi panelis. Saya pada akhir pertanyaan selalu saya katakan, wahai orang yang menang, Anda harus menghargai orang kalah. Persis. Begitu juga orang kalah, Anda harus menghargai orang menang gitu. Karena dari situ kesatuan, persatuan, kemudian seliro, kemudian kebersamaan itu bisa tercipta lagi. Kira-kira apa yang harus kita sosialisasikan sehingga di Badan Pembinaan Pancasila di Jakarta ini bisa menjadi sebuah membuat sebuah rumusan bahwa kalau perlu ya saya mengusulkan para pemenang-pemenang pilkada itu harus training dulu lah menjadi tentang bagaimana sih sebenarnya negara Pancasila yang sebenarnya gitu. Iya. Kira-kira menurut Pak Sabri bagaimana sebelum balik ke Jakarta gitu? Oke, jadi begini ya, dalam kajian kami pentingnya apa yang disebut dengan genealogi pemikiran. Jadi ada sejarah sebuah gagasan. Pancasila dengan melihat hanya sekedar teks, yaitu 5 sila yang kita pahami sekarang, itu kita akan mengalami pemiskinan genealogi pemikiran.
Itu sebabnya untuk membongkar dan juga menginspirasi makna-makna yang terkandung dalam teks ini, kita harus telusuri ke belakang bagaimana perdebatan para intelektual pemuka bangsa kita di sidang BPUPK itu terkait dengan nilai kebangsaan ini. Nah, ada satu hal sebagai bahan pertimbangan ketika krisis kita merekrut calon pemimpin yang mengalami potensi-potensi konflik itu, saya terkenang dengan konsepsi tentang sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan sosio-religius yang pernah hangat dalam sidang BPUPK. Apa itu sosio-nasionalisme? Yaitu kita berangkat dulu, kata sosio atau sosie atau sosius dalam bahasa Latin itu artinya welas asih, hangat bersahabat. Jadi sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang penuh dengan kehangatan, persahabatan, dan welas asih. Sosiodemokrasi, demokrasi yang penuh dengan kehangatan, welas asih, dan demokrasi. Sosio-religius, satu paham keagamaan yang penuh dengan welas asih dan sebagainya. Jadi inti keindonesiaan kita itu welas asih, cinta. Ketika kita berdemokrasi tanpa sosiodemokrasi, kita kehilangan cinta. Itu sebabnya ketika kita kehilangan welas asih, kehangatan, bersahabatan, ya kalau menang itu adalah peperangan, tidak selesai. Inilah yang kita sebut mengalami keterputusan gagasan tentang Pancasila itu. Saya potong lagi Pak Sabri. Bagaimana tiga sosio tadi, sosiodemokrasi, sosionasionalisme, nasionalisme, dan sosioreligius itu bisa dipatrikan, dikomandangkan, disosialisasikan ke bawah, ya, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, kemudian pejabat-pejabat struktural, supaya dia tahu bahwa ada kecintaan ini. Kalau tidak menghargai tiga sosio tadi itu, kita mudah terombang-ambing dengan pertarungan yang terjadi setelah pilkada gitu. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai orang yang paham tentang itu. Ya, jadi di samping kami sebagai orang yang diamanati dalam proses memproduksi kajian dan materi, juga ada Direktorat Sosialisasi. Di sana sosialisasi itu kita kembangkan kemitraan dengan model yang sangat variatif gitu. Bisa di lingkungan kampus, di komunitas, bisa melalui ormas dan sebagainya, termasuk lembaga-lembaga kementerian dan negara. Ini juga akan menjadi satu bahan sosialisasi, apakah dalam bentuk seminar, wacana publik dan sebagainya, sehingga setiap orang merasakan bahwa ada yang hilang dalam konteks kita berdemokrasi, dalam konteks kita bernasional, dan bahkan dalam konteks kita beragama di Indonesia. Karena tidak adanya sosius tadi itu, tidak adanya welas asih, tidak ada cinta dan kehangatan dan persahabatan. Ya, pertanyaan terakhir atau penutup. Kalau di komunikasi kita kenal namanya sosialisasi, diseminasi. Apakah ini bisa dirumuskan dalam bentuk empirik di badan pembinaan Pancasila? Ya, persis. Jadi sosialisasi dan diseminasi, salah satu diantaranya itu dalam menyentuh kaum milenial. Kami sekarang memproduksi film animasi, animasi itu kita kerjasama dengan salah satu house production itu AA. AA itu dia berbicara tentang ini dan dia masuk di lorong waktu dan sebagainya, dan itu pesan-pesan Pancasila bisa dia ketemu dengan Bung Karno, ketemu dengan Sultan Hasanuddin, ketemu dengan Pak Timur, kan dia lorong waktu. Sebuah jam yang diserahkan hadiah dari Pak Jokowi sebagai presiden kepada si AA ini yang kecil ini, yang sangat ini. Jadi kita menggunakan momentum itu mencoba untuk membuat animasi dan pesan-pesan untuk milenial itu secara ringan tapi penuh dengan bobot. Terkadang kita akan munculkan dia berdiskusi dengan Pak Jokowi, si AA kecil yang usia 4 tahun lebih bertemu dengan Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh Agus Salim, ya, dan sebagainya, sehingga generasi hari ini bisa merawat ingatan melalui AA ini, yaitu lorong waktu yang melalui jam tangan hadiah Pak Presiden Jokowi ke si AA ini, kira-kira seperti itu. Itu salah satu contoh. Warga netizen dimanapun berada, diskusi kita ini memang agak cukup berat, ya. Tapi apa yang disampaikan Dr. Sabri tadi, minimal kita bisa menjadikan sebuah guidance, ya, dalam merawat Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Saya kira terima kasih Pak Sabri. Sama-sama, bertugas kembali di tempatnya yang sangat mulia, ya. Amin. Ya, dan saya berharap warga netizen dengan apa yang disampaikan Pak Sabri bisa menjadi sebuah inspirasi dalam merawat Pancasila dengan sebenar-benarnya. Warganet, sampai jumpa di topik yang lain.